Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali khatib dari mimbar yang mulia ini, di tempat yang suci dan bersih ini, di bulan yang penuh berkah ini, mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas nikmat kesehatan yang sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Syukur atas iman yang ada di dalam dada kita, yang karena iman itulah kaki kita begitu ringan melangkah ke tempat ini, meninggalkan semua aktivitas dunia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada beliau dan rasa rindu kita akan kebersamaannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan semua keluarga besar kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Tadi malam umat Islam khususnya Lombok merayakan nisfu Sya'ban, pertanda bahwa setengah bulan lagi Ramadan akan datang. Bulan Ramadan yang akan datang ini tentunya akan disambut oleh orang muslim dengan bermacam sikap. Ada sikapnya biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan yang lain. Ada yang sedikit agak serius, ada yang begitu serius, tergantung amat pada pemahamannya terhadap Ramadan itu sendiri. Tak ubahnya seperti seorang menyambut kedatangan tamu. Ketika tamu yang datang itu adalah orang yang kita kenal, yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, bahkan kedatangannya akan membawa berkah dalam rumah tangga, maka kita akan sambut dia dengan penuh gembira. Kita persiapkan sambutannya, kita bersihkan rumah kita beritahu semua keluarga kita agar jangan meninggalkan tempat, karena sebentar lagi tamu kehormatan keluarga kita akan datang. Sebegitulah Ramadan. Oleh sebab itu, sebelum kita mempersiapkan diri, mari kita mengenali dulu apa itu Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma hadara Ramadan
Qala sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak ibtaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Diwajibkan kepadamu berpuasa padanya. Di dalamnya dibuka pintu-pintu sorga, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Pada bulan itu ada satu malam yang nilai ibadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan ini, maka ia telah diharamkan kebaikan bagi yang lain. Itu gambaran Rasulullah tentang bulan Ramadan. Pertama, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya yakin setiap kita ingin mencari berkah, bukan banyaknya harta, tapi berkahnya. Karenanya doa makan bukan untuk kenyang, tapi berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Yang kedua, bulan di mana 1 bulan penuh kita diwajibkan berpuasa di siang hari. Yang ketiga, bulan yang di dalamnya seluruh hari dan malam para pintu-pintu sorga dibuka dan bersamaan pintu-pintu neraka ditutup. Itu mengandung makna secara majazi, bahwa bulan di mana kebaikan-kebaikan akan dikerjakan oleh banyak orang dan kejelekan-kejelekan akan ditinggalkan. Tetapi ada yang menafsirkannya dengan makna yang sebenarnya, ya memang pintu sorga dibuka dan memang pintu neraka ditutup pada waktu itu. Kemudian ada satu malam yang kita kenal disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang nilai pahala beribadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan kalau di-cross ke tahun 83 tahun lamanya. Hadirin rahimakumullah, karena begitu pentingnya Ramadan, mari kita persiapkan diri kita menyambut Ramadan agar berkah-berkah dan kebaikan-kebaikan Ramadan tidak berlalu begitu saja. Ada 5 hal minimal yang bisa kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Pertama, persiapan ruhiyah, persiapan jiwa. Di dalamnya bersama bersihkan hati, tathhirul qalbi minal adnas, membersihkan hati dari segala kotoran-kotorannya seperti hasad, dengki, ria, sum'ah, sombong, dan hal-hal yang lain yang membuat hidayah Allah tidak mau turun kepada kita. Ulama menjelaskan tentang bahayanya dosa ini. Fasahibul ma'asil musirra 'alaiha la yuwaffaq ila ta'atillah fa in ittafaqa fa bikaddin la halawata fihi wala lazzata wala safwata wala unsa wala bahjata wa innama mu'anat wa siddah kullu hada bisababi su'anid junub. Kata ulama, orang yang terus-menerus berbuat maksiat dan tidak mau bertobat tidak akan diberi taufik untuk melakukan ketaatan. Jikapun ia melakukan ketaatan, itu akan terasa berat, tanpa kelezatan, tanpa kenikmatan, tanpa ketenangan,
tanpa keakraban, dan tanpa kebahagiaan. Semuanya terjadi karena dampak buruk dari perbuatan dosa. Karenanya hari 315 hari ini, mari kita perbanyak istighfar, kita banyak memohon ampun kepada Allah agar hati kita bersih, yang mana hati merupakan wadah untuk menampung setiap keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Yang kedua, kita mulai hari ini, detik ini, berniat dengan tulus untuk kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Niat ini penting, karena tidak tahu bahwa apakah kita akan sampai di bulan Ramadan nanti. Kita tidak tahu apakah besok pagi, lusa, kita meninggal dunia. Oleh karenanya, dengan niat yang tulus, dengan azam dan ham yang sangat, maka ketika Allah memanggil kita sebelum datangnya bulan Ramadan, maka kita dicatat beribadah selama bulan Ramadan. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal hasanati wassayiat, summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejelekan. Lalu beliau menjelaskan, barang siapa bercita-cita, berangan-angan, berniat melakukan kebaikan, lalu dia tidak sempat melakukannya karena faktor-faktor lain, faktor syariat, faktor alam, faktor sakit, dan lain-lainnya, katabahallah, Allah telah mencatat untuknya kebaikan sempurna. Inilah landasannya. Karena itu maka berniatlah untuk full tarawih besok, berniatlah untuk full puasa, berniatlah untuk membaca Al-Quran sekian juz, bahkan menghatamkannya, berniatlah bersedekah, dan semua kebaikan-kebaikan itu niatkan dengan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Yang berikutnya, memperbanyak doa agar kita sampai di bulan Ramadan, agar kita tetap sehat selama di bulan Ramadan, agar kita tetap tenang dan berada di tempat, tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi di bulan Ramadan. Kenapa penting berdoa? Ketahuilah, Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Maka perbanyaklah doa. Siapa tahu kita tidak tahu takdir kita di bulan Ramadan negatif, sehingga Allah rubah karena doa-doa kita menjadi takdir positif. Qala Ma'li bin al-Fadl, seorang ulama berkata, namanya Ma'li bin al-Fadl. Beliau mengatakan, yakni as-sahabah, para sahabat, yad'una Allah sittata ashur ayyuballighahum Ramadan. Para sahabat itu berdoa sejak 6 bulan sebelum Ramadan agar dia disampaikan di bulan Ramadan. Kita sering mendengar doa yang sering dibaca di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu 2 bulan berarti, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sedangkan para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa. Karenanya sisa waktu ini mari terus kita berdoa dalam salat kita, dalam kesendirian kita. Allahumma balighni Ramadan ala sihhatin wa afiyatin wa wafiqni as-siyama wal qiyama fi. Ya Allah, sampaikanlah umurku di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan berilah aku taufik untuk berpuasa
siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, ibadah bukan urusan kuat dan tidaknya. Ibadah bukan urusan dekat dan jauhnya dari masjid. Orang yang dekat dengan masjid belum tentu bisa jalan ke masjid. Ada orang yang bisa naik Renjani dengan tabah dan kuat, namun tangga masjid tak mampu dia naiki. Kenapa? Karena taufik Allah. Oleh sebab itu mohonlah taufik kepada Allah agar bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk beribadah selamanya. Yang selanjutnya persiapan maliyah, persiapan amaliyah perbuatan. Mari kita mulai berencana. Mulai hari ini bikin perencanaan yang matang. Apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan? Rencanakan di hari pertama, 10 hari pertama, 20 hari kedua dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Insya Allah dengan perencanaan itu, misalnya kita khatam 3 kali, kita tarawih full, kita tahajud sebelum sahur, memberi makan fakir miskin, melunasi hutang, berziarah, meminta maaf, dan banyak lagi kegiatan Ramadan lain yang kita rencanakan. Mudah-mudahan dengan rencana itu maka kita mendapatkan Ramadan dalam penuh keberkahan. Kemudian yang berikutnya persiapan harta. Mari mulai hari ini kita menabung agar jangan sampai di Ramadan kita sibuk terus mencari harta siang dan malam, sampai-sampai sholat berjamaah tertinggal, tarawih pun tertinggal. Sekali lagi kita siapkan harta, dan untuk kita apa? Mari untuk berimpak, dan yang terpenting agar jangan sampai di hari-hari Ramadan kita bekerja mencari harta sama dengan hari-hari sebelum Ramadan. Alangkah meruginya. Dan yang terakhir persiapan ilmu. Karena selama 11 bulan kita goib dari puasa, tak pernah kita puasa, mari buka-buka kembali fikih puasanya. Syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang sunnah dilakukan, dan yang lain-lainnya, agar puasa kita betul-betul mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Di antaranya satu hadis yang saya bacakan tentang puasa. Bersabda Rasulullah, "Laisa siyamu anit ta'am wasyarab, wa innamas siyamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukan hanya meninggalkan haus dan lapar, tapi puasa yang sebenarnya adalah meninggalkan al-lagha, perbuatan lagha yang tidak berguna, dan perbuatan-perbuatan perkataan yang mengandung dosa. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup khutbah ini, mari renungkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima ampu rajulin indahu zukirtu indahu falam yusalli alayya." Cilaka orang yang namaku disebut dan dia dengar, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Cilaka. Wa raghima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyughfar lahu. Cilaka orang yang masuk bulan Ramadan sampai keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Cilaka orang itu. Raghima ampu rajulin adraka indahu abawahul kibar lam yudkhilahul jannah. Cilaka orang yang kedua orang tuanya masih hidup, sudah tua, tapi dia tidak berbakti kepadanya dan tidak membuat kedua orang tuanya membuat dia masuk surga. Cilaka orang itu. Demikianlah hadirin rahimakumullah, Rasulullah dengan tegas mengatakan, jangan sampai kita keluar di bulan puasa besok di Idul Fitri orang-orang yang belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang di mana setelah Idul Fitri kita kembali seperti anak kecil yang dilahirkan ibunya bersih dari dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma jama'na ma'ahum fi jannatika jannatil firdausi a'la ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan doa-doa yang kita lantunkan hari ini terangkat dan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wali asatizatina wali masyayikhina waliman ahsana ilayna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa dunyana wal ma'il barid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah taubatan nasuha qablal maut wasyahadata indal maut wal maghfirata ba'dal maut wal afwa indal hisab wan nasiba minal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik wa ala husni ibadatik. Allahumma ya Allah sabbitna alal haqqi fima naqul wa sabbitna alal haqqi fima naf'al wa sabbitna alal haqqi fima na'taqidu bi fadlika wa judika wa karamika wa bi haqqi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan ala sihhatin wa afiyatin wa waffiqna siyama wal qiyama fi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasrah din
wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin ad-du'afa Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dammir a'da'ahum a'da'aka minal yahudi tadmira. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ahum tadmira. Allahumma arada bina wa bidinina su'an faj'alid da'iratas su' taduru alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha du'auna ya Allah kama amartana fastajib lana ya Allah kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.